bulannya tidak menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya di situ. Jadi kalau mau memperbaiki, kalian mesti kerjakan ulang lagi. Itu saja. Jadi harus hati-hatilah dalam proses pekerjaan, apalagi menggunakan aplikasi di situ. Kalau mau disesuaikan juga tidak bisa dalam hal penyesuaian. Kalau ada proses, apalagi transaksi yang ke skip baru tidak diinput, ya hasil akhirnya mesti dikerjakan kembali. Oke, untuk Erino gimana? Jadi mesti hati-hati lah, hati-hati dalam mengerjakan transaksinya atau menginput transaksinya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Izin, Pak. Iya, Kalau kan tadi di transaksi itu dia pakai PPN yang 10% ya. Terus ya, yang di Bapak punya 11%. Berarti nanti 11%. waktu kerjakan itu kami menyesuaikan yang di transaksi itu ya, Pak, yang 10%-nya. Untuk tugas yang saya berikan, gunakan yang sekarang 11%. Jangan 10%. Oke, baik, Pak. Oke. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berikan tugas nih ke kalian. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Jadi proses akhir bulannya itu selain tutup buku, kita download laporan laba rugi, neraca, sama buku besar ya, Pak? Ya, betul. Jadi Berarti ada tiga, Pak. jadi nanti kalian perlu laporan apa saja yang bagus saya eh, untuk tugas kalian nanti. Hmm. Berarti kalian mesti download laba ruginya, kemudian neracanya, kemudian arus kasnya, kemudian perubahan ekuitas. Berarti ada empat saja yang kalian download di situ. Kemudian ubah dalam bentuk PDF. Jadi kalian mesti klik bagian printnya, kemudian save as sebagai PDF, kemudian kalian langsung tersimpan lah, save di situ. Jadi ada 4 laporan keuangan yang mesti kalian download. Untuk buku besarnya nggak usah, buku besar. Cuma laporannya saja yang kalian mesti download di situ. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, saya langsung memberikan tugas nih ke kalian. Jadi tugas untuk setiap lokal itu sama saja, baik dari lokal A dan lokal B untuk tugas PTS-nya. Nah, tugas PTS kalian, saya minta kalian membuat suatu apalagi transaksi yang dimana kalian tentukan usahanya sendiri mau bergerak di bidang apa. Yang penting jangan jasa ya. Itu kita sudah masuk di dalam perusahaan dagang, berarti kalian masuk di dalam perusahaan dagang juga di situ. Berarti ada produk yang mesti kalian jual. Kalian jual kemudian kalian belilah di situ. Jadi kalian tentukan usahanya usaha apa, perusahaannya bergerak di bidang apa, misalnya di bagian sepatu bagian mana. Kalian mesti buat seperti yang eh, apalagi yang saya sudah paparkan ke kalian, baik dari eh, persediaannya, kemudian bagian pelanggannya, bagian pemasoknya, kemudian daftar aset tetapnya, itu kalian mesti buat. Kemudian juga neraca awalnya, neraca saldonya, kemudian untuk transaksinya. Untuk transaksinya itu kalian tidak usah buat semacam misalnya voucher, misalnya voucher, bukti kas keluar, kemudian faktur pembelian, faktur penjualan, rektur pembelian, rektur penjualan. Kalian nggak usah buat bukti seperti itulah. Jadi seperti itu, lebih kepada kalian buat dalam bentuk uraian saja. Misalnya tanggal 1 uraiannya sekian, misalnya pengeluaran gaji, kemudian biaya operasional yang lain dan lain sebagainya, kemudian ada faktur pembelian, faktur penjualan, kalian menjual barang secara kredit, tunai dan lain sebagainya.
Dan untuk transaksinya minimal 20. Minimal 20 yang mesti kalian buat tuh di situ. SST. Kemudian untuk hasil akhirnya ya sama saja, kalian mesti apalagi download hasil akhir dalam bentuk PDF yang sudah saya tampilkan ke kalian di situ. Jadi nanti ada 4 laporan yang mesti kalian download atau outputnya. Kemudian ada juga soalnya di situ, soal atau tugas yang sudah kalian buat di situ. Misalnya perusahaan ini kalian sudah rancang sedemikian rupa. Dulu, berarti saya perlihatkan ke kalian. Berarti mesti ada yang seperti ini, yang kalian mesti lampirkan di dalam tugas pengganti PTS kalian. Ini mesti muncul semua bagian identitas perusahaannya, kemudian bidang usahanya, kemudian bagian pembelinya. Berarti kalau pembeli itu masuk bagian utang, ini pemasok kan. Kemudian bagian pemasarannya, ini mesti kalian apalagi buat. Untuk NPWP-nya terserah, untuk kalian buat mau nomor berapa. Yang intinya untuk NPWP itu jumlahnya 16 lah, 16 angka. Kapan tidak 16 angka, untuk software akuratnya tidak akan membaca tuh. Kalau jumlah NPWP-nya tidak sampai 16. Kemudian ini nggak usah kalian buat kebijakan akuntansi, skip saja. Skip saja. Kalau di tahun 2025 kan sudah diganti nih SAK-ETAP menjadi SAK-EP, entitas private, jadi nggak usah lah. Untuk kalian buat ini skip. Kemudian kode perkiraan kalian juga mesti buat. Kode perkiraan satu persatu, berarti 1, 2, 3, 4, 5 saja. 1 untuk aset, 2 untuk utang, 3 modal, 4 penjualan, 5 beban. Jadi mesti kalian buat. Kemudian lampirkan juga di ini untuk neraca saldo yang bagian pelanggan, berarti ini, kemudian ini pemasok, berarti ini yang persediaan. Ini kalian mesti input lagi. Kalau ini nggak usah lah, kalian untuk isi di sini atau apalagi masukkan di dalam tugas kalian. Kemudian untuk daftar aset tetapnya juga mesti kalian lampirkan di sini. Kemudian untuk transaksinya dalam bentuk uraian saja, nggak usah dalam bentuk yang ini, bukti kas keluar, yang dalam bentuk fisik lah yang bisa dilihat, nggak usah kalian buat seperti ini. Buat dalam bentuk uraian, namun uraiannya langsung 20 soal transaksi, kemudian kalian kerjakan di dalam aplikasi Accurate. Kemudian kalian lampirkan berarti 4 laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, kemudian arus kas, dan terakhir perubahan ekuitas, perubahan modal. Oke. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas pengganti PTS kalian? Ya, Pak. Ingat, untuk soalnya jangan ada yang sama. Kapan ada yang sama berarti untuk penilaian kalian ya saya langsung kurangi untuk 2 orang itu tuh. Kalau misalnya untuk PT-nya sama, kemudian transaksinya juga sama, kemudian pembeliannya juga sama, hampir semuanya sama ya, pasti saya langsung berikan nilai yang lagi standar loh. Ya, Risa tadi ingin ditanyakan? Iya, Pak. Izin mau tanya, ini deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya berarti 1 minggu lah. Saya berikan waktu. Ini kan tanggal 28 tuh. Tanggal 28. Tanggal 28 berarti tanggal 4. Tanggal 4 April 2026. Di jam 2 siang lah. Jam 2 siang mesti terkumpulkan, kemudian ketua lokalnya harus mengirimkan dalam bentuk Google Drive lah. Jadi untuk satu mahasiswa itu ada satu folder. Satu folder itu terdiri dari 5
5 file, berarti 5 file itu berisikan tentang itu tadi beberapa transaksi yang ada, tugas kalian, kemudian output dari akuratnya. Output dari akuratnya kan 4 tuh. Berarti ada soalnya, kemudian outputnya. Untuk ketua lokalnya apa? Sudah jelas untuk ketua lokal A dan B? Untuk batas pengumpulannya, jadwalnya, dan waktunya. Jelas, Bapak. Oke. Yang B gimana? Sudah jelas? Erlina? Erlina? Wakilnya lah. Wakilnya gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Wakil ketua lokal yang kelas lokal B? Mana nih lokal B? Jelas saja Pak, mungkin nanti saya yang sampaikan ke Herlinanya. Oh ya ya. Oke. Oke, karena saya sudah memberikan penjelasan mengenai akurat juga, ini merupakan materi terakhir juga yang sempat saya sampaikan ke kalian. Karena di awal kan sudah saya sampaikan bahwa untuk pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-6 itu Excel accounting, kemudian yang terakhir nanti saya jelaskan mengenai versi akuratnya, dan yang terakhir langsung saya berikan tugas mengenai apalagi akurat lah. Kalian mesti membuat suatu soal, kemudian mengerjakan soal yang kalian buat, kemudian hasilnya dalam bentuk laporan keuangan yang apalagi soal yang kalian sudah buat di situ. Ya, karena tidak ada apalagi hal yang ingin ditanyakan, maka dari itu saya cukupkan pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang hadir, ada 70 mahasiswa yang hadir pada hari ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja, chat secara pribadi. Nanti saya akan jawab. Eh, karena apalagi sudah saya sampaikan secara keseluruhan, maka dari itu saya cukupkan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke.